Suara motor ojek online yang mengantar Laras perlahan menjauh. Laras turun dengan raut wajah lelah, tapi senyumnya masih tertinggal sejak perpisahan tadi. Ia masuk ke rumah sambil membawa tas kecil. Ibu Laras dari dapur. Laras, udah pulang toh nak? Laras menaruh tas di ruang tengah. Iya bu, baru aja turun. Ibu Laras keluar dari dapur, menyambut dengan senyum. Gimana di rumah mbahmu? Nyaman tuh? Laras senyum tipis. Enak bu, mbah sehat. Tadi sempat bantu masak juga. Ibu Laras mengangguk senang, tidak bertanya lebih lanjut. Laras terlihat lega, karena tidak harus menjelaskan lebih banyak, terutama soal Raka. Ibu Laras, kalau gitu, sini bantu ibu masak sorean ya. Sekalian bikin teh bu haus. Laras, siap bu. Lokasi, dapur rumah Laras. Sore, menjelang maghrib Laras memakai celemek, memotong bawang merah, dan menyiapkan sayur. Tapi matanya kadang melirik ke arah meja, di mana ponselnya tergeletak. Sesekali dia mencuci tangan dan mengusap layar. Tidak ada chat masuk. Laras menarik napas pelan, lalu kembali ke kegiatan dapurnya. Tapi dalam hati, pikirannya masih ada di halaman rumah neneknya, dan di senyuman Raka saat melepasnya pergi. Ibu Laras melirik Laras diam-diam. Kamu kenapa? Kok senyum-senyum sendiri dari tadi? Laras terkejut kecil, cepat mengalihkan pandangan. Hah, enggak bu. Ingat obrolan lucu sama mbah aja tadi. Ibu Laras mengangguk kecil. Oh ya udah, yang penting kamu senang. Tapi hati-hati juga loh, kalau udah mulai senyum-senyum sendiri gitu. Laras hanya tertawa pelan, sambil kembali sibuk dengan sayurannya. Tapi dalam hatinya ia bergumam, Raka, kamu ngapain ya? Kok belum ngechat sih? Ponsel di meja akhirnya berbunyi. Pling. Laras menoleh cepat, lalu berjalan pelan ke arah ponselnya. Di layar tertulis, Raka, sampai rumah ya, jangan lupa istirahat. Aku kangen. Wajah Laras langsung merah muda. Senyum kecil muncul lagi di wajahnya. Kali ini tanpa perlu alasan lain. Lokasi, kamar Laras. Malam hari lampu kamar Laras redup. Ia duduk bersandar di bantal, memakai kaos rumahan dan rambut dikuncir santai. Di tangannya, ponsel menyala layar, menampilkan wajah Raka yang juga berada di kamarnya. Layar video call aktif Raka. Tersenyum lebar. Hai. Akhirnya bisa lihat senyummu lagi malam ini. Laras senyum malu. Hihi, kamu juga. Tadi aku nunggu chat kamu loh, tapi tahan-tahan buat gak chat duluan. Raka, padahal aku juga nahan-nahan, takut ganggu kamu bantuin ibu. Laras, tapi akhirnya kita call juga ya, jadi gak usah nungguin chat. Raka, aku sebenarnya mau nanya sesuatu. Laras, penasaran? Apa tuh? Raka, kapan kamu ke rumah nenek lagi? Laras kaget kecil, tersenyum simpul. Kenapa nanyanya kayak deg-degan gitu? Raka, soalnya aku pengen ngajak kamu jalan. Bukan jauh-jauh sih, cuma ingin mengajak jalan-jalan ke tempat wisata Taman Serabah Tulungagung. Laras, wah, aku ingat itu. Yang tamannya bagus, dingin banget, dan sangat indah. Raka, nah itu, aku pengen ajak kamu ke situ lagi. Tapi kali ini, kita nggak lempar batu, kita lempar harapan. Laras kaget, lalu tertawa kecil. Duh, puitis amat Mas Raka. Boleh juga tuh, asalkan kamu gak lupa bawa gorengan, kayak waktu kita ke alon-alon. Raka tertawa. Deal, aku bawa gorengan, kamu bawa senyum. Laras tersipu. Minggu depan aku mungkin ke rumah nenek lagi. Kalau jadi, aku kabarin ya. Raka, serius? Aku tunggu kabarnya. Janjian ya.
Pokoknya kalau kamu kesini, kita jalan. Laras, janji. Raka menatap layar. Kamu tahu gak, Ras? Hari ini terasa lengkap banget. Dan kamu bagian terbaiknya. Laras terdiam sejenak, lalu tersenyum manis. Kamu juga bikin hari ini jadi yang paling manis. Laras dan Raka masih terus bicara. Kadang tertawa, kadang diam tapi tersenyum. Di layar, dua wajah muda yang mulai saling mengisi, menikmati malam yang sunyi tapi penuh rasa. Waktu terus berjalan dan malam pun menutup hari mereka dengan tenang, meninggalkan satu janji kecil untuk bertemu lagi dan semoga lebih dari sekadar pertemuan biasa. Di rumah Laras, pagi hari Laras duduk di teras rumah sambil menyeduh teh hangat. Udara pagi masih segar. Di pangkuannya ada ponsel yang sesekali dilirik. Ia membuka chat Raka tadi malam dan tersenyum sendiri. Tapi wajahnya juga sedikit ragu. Laras dalam hati, seminggu lagi, semoga ibu ngizinin aku ke rumah Mbah lagi. Beberapa saat kemudian, ibu Laras keluar membawa keranjang cucian. Ibu Laras, Laras, minggu depan kamu ada rencana apa? Laras sedikit gugup, tapi tetap tenang. Mau ke rumah Mbah lagi, Bu? Kalau boleh. Ibu Laras berhenti sejenak, menatap Laras. Loh, baru kemarin pulang kok udah pengen kesana lagi? Laras berusaha tersenyum. Kangen ayah, Bu. Lagi pula, di sana kan sejuk. Bisa bantu-bantu Mbah juga. Ibu Laras tersenyum pelan. Ya udah. Asal kamu jangan lupa sama tugas di rumah sini juga ya. Laras, lega. Makasih, Bu. Yanji. Di rumah Raka. Pagi hari sementara itu, Raka sedang menyapu halaman rumah. Tapi pikirannya tidak fokus. Sering berhenti, melamun, lalu tersenyum sendiri. Ibu Raka muncul dari dalam rumah. Ibu Raka, loh? Sapunya kok malah diem? Kamu nyapu apa ngelamun? Raka tersenyum kikuk. Ngelamun dikit, Bu. Ibu Raka kuriga, tapi sambil tertawa. Ngaku, Laras ya? Raka, ayah, Bu. Aku mau minta izin minggu depan Laras ke rumah mbahnya lagi. Boleh ya? Aku ajak jalan sebentar. Ibu Raka senyum hangat. Boleh, asal kamu tanggung jawab. Jangan bikin dia ngerasa gak aman ya. Raka mantap. Ayah, Bu. Aku jaga. Hari-hari penantian Laras menandai kalender di dinding kamarnya, memberi lingkaran merah di hari Minggu. Raka menyiapkan sepeda motornya, mengecek bensin, membersihkan spion, dan senyum sendiri. Keduanya saling kirim chat tiap malam membahas rencana tempat yang akan dikunjungi. Laras mencuci dan menyetrika baju favorit yang akan dipakai nanti. Raka bahkan iseng membuat playlist lagu untuk diputar saat berboncengan. Dan Raka teringat masa-masa saat usia SMP. Sebenarnya sudah memperhatikan Laras, tapi belum berani. Dan Laras pun belum tahu tentang diriku. Pada suatu waktu Laras di rumah mbahnya. Dan kebetulan waktu itu mencuci di luar. Sumur dan tempat nyuci rumah Mbah Nua Laras di luar. Dan di sampingnya ada jalan pintas kecil. Dan aku bersepeda melewati jalan itu. Hati kecil, mau menyapa, tapi malu. Dan aku berputar jalan itu sampai 3 kali. Hanya ingin melihat Laras. Lalu kenapa tiba-tiba memoriku terbawa ke masa itu. Masa dimana kenangan indah itu sekarang hampir menjadi kenyataan. Raka melamun di teras rumah, membayangkan pertemuan pertama dengan Laras. Diawali jalan depan rumah Mbah Laras. Sore hari Raka, remaja tanggung waktu itu, sedang mengayuh sepeda pelan. Saat melintasi rumah tua yang rindang, matanya menangkap sosok gadis remaja sedang menyapu halaman. Itu Laras, tapi waktu itu Raka belum tahu siapa dia. Raka tersenyum, menyapa ramah. Sore, Mbak. Laras menoleh sekilas, lalu kembali menyapu. Tidak ada balasan. Raka tersenyum kikuk, lalu melanjutkan mengayuh sepedanya. Ia sampai di rumah bibinya, yang berada di sebelah rumah Mbah Laras. Di rumah bibi Raka,
duduk di teras bersama Al, sepupunya. Keduanya ngobrol ringan sambil ngemil gorengan. Al, itu tadi kamu nyapa Laras ya? Raka, namanya Laras? Al, iya, cucu dari mbah sebelah. Dia sering main di sini juga. Raka, wah, cuek banget tadi. Padahal udah aku sapa. Al ketawa. Namanya juga anak cewek. Pasti hati-hati. Tapi jabai kok. Tidak lama kemudian, Laras menemui bibiku di dapur. Di dapur rumah bibi. Beberapa saat kemudian, Laras datang masuk ke dapur, membawa mangkuk kosong. Laras, Bi, ini mangkoknya. Mbah nitip. Bibi, makasih Induk. Sini duduk dulu. Laras duduk di bangku kecil dekat meja dapur. Laras berbisik penasaran. Bi, itu yang duduk di depan sama Mas Al siapa ya? Bibi tersenyum kecil. Itu Raka, anak kakak Bibi. Lagi liburan dari kuliah. Kamu juga masih ada hubungan saudara sama dia loh. Laras kaget kecil. Loh, serius Bi? Bibi, serius. Tapi udah lama dia nggak kesini. Makanya kamu belum pernah ketemu. Laras mengangguk pelan. Dan entah kenapa pipinya sedikit memerah. Ia tidak sadar. Raka dari kejauhan sempat mencuri pandang ke arah dapur. Lewat sela pintu kayu yang terbuka. Kembali ke saat ini. Teras rumah Raka. Raka tersenyum sendiri. Mengingat hari itu. Dari pertemuan singkat yang dicuekin, siapa sangka kini mereka bisa saling merindukan. Raka dalam hati. Dulu cuma bisa ngelihat dari jauh. Sekarang malah saling nunggu buat ketemu lagi. Waktu memang lucu ya. Ia meneguk kopinya yang sudah dingin. Tapi hatinya terasa hangat. Cahaya matahari mulai menguning. Tanda sore menjelang senja. Angin pelan meniup daun-daun kering di halaman. Raka dan Al masih duduk di teras rumah sederhana tertawa kecil, membahas hal-hal ringan. Pintu dapur rumah sederhana terbuka pelan. Laras keluar dengan langkah ragu, tapi senyum tipis di wajahnya. Ia menghampiri teras. Laras, Mas Al, boleh duduk di sini. Al menepuk kursi kosong. Loh, malah bagus. Sini, duduk aja. Biar ngobrol bertiga. Raka menoleh dan menatap Laras sekilas. Tersenyum canggung. Laras duduk, berjarak setengah meter dari mereka. Sekilas ada keheningan. Sebelum Al membuka pembicaraan. Al, Ras, Raka ini dulu sering main layangan di lapangan belakang. Kamu pasti nggak kenal ya. Soalnya kamu jarang kesini dulu. Laras tersenyum. Iya, Bi juga tadi bilang. Aku juga baru tahu kalau kita masih saudara. Raka pelan. Dulu waktu kecil sering kesini, tapi akhir-akhir ini baru sempat lagi. Laras, ya wajar mas, kuliah kan? Pasti sibuk. Al menimpali. Siapa yang nyangka sekarang bisa ketemuan di sini ya? Dunia sempit. Mereka bertiga tertawa kecil. Obrolan makin mencair. Laras sesekali melempar pandang ke arah Raka. Dan Raka diam-diam senang karena mereka akhirnya bisa ngobrol walau sebentar. Namun tak lama kemudian, azan maghrib terdengar dari kejauhan. Laras berdiri pelan. Wah, udah sore. Aku pamit dulu ya Mas Al, Mas Raka. Raka ikut berdiri. Oh ya, hati-hati Laras. Laras, makasih mas. Laras masuk lewat pintu samping, kembali ke rumah mbahnya. Raka menoleh ke dalam rumah, lalu menghampiri Bibi di dapur. Raka, Bi, aku pamit pulang ya. Makasih udah bolehin duduk-duduk di sini. Bibi tersenyum hangat. Ya udah Ra, salam ke ibumu. Lain kali main lagi ya. Raka, siap Bi. Di jalan desa, Senja Raka mengayuh sepedanya pelan menuju rumah. Langit berwarna oranye. Angin membawa wangi tanah dan daun yang khas. Di kepalanya, obrolan singkat tadi terus berputar. Raka dalam hati.
sambil tersenyum. Dicuekin di pagi hari, bisa ngobrol di sore hari. Mungkin besok-besok bisa jalan bareng.